Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sebenarnya mau minta maaf karena kayaknya hampir seminggu nih gue baru bikin episode yang terbaru. Dan episode terakhir gue bicara tentang tuan rumah yang bisa dibilang punya kualitas cukup oke untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Ada Amerika Serikat dan juga Meksiko yang kebukti dua-duanya dalam dua pertandingan pertama langsung bisa memastikan kelolosan dari grup masing-masing. Sementara Kanada masih nunggu nih hasil di pertandingan selanjutnya. Lalu yang lebih menarik lagi adalah bicara tentang kualitas dan juga hasil yang didapatkan oleh negara-negara yang menyandang status unggulan di turnamen kali ini. Sejak awal Piala Dunia, gue selalu bilang bahwa walaupun gue menjagokan Spanyol, gue bilang potensi terbesar untuk menjadi juara dunia kali ini dimiliki oleh Prancis. Dan juga potensi terjadinya kembali final seperti 2022 pun sangat besar untuk eksekusi, di mana Prancis bertemu kembali dengan Argentina. Walaupun kali ini mungkin juaranya Prancis. Itu kan prediksi awal ya. Tapi sesuai dengan pertandingan yang dilalui tim-tim unggulan ini di pertandingan pertamanya, emang yang paling punya kualitas dan juga sesuai dengan ekspektasinya menurut gue pribadi nih ada Prancis yang tampil dengan cukup luar biasa sesuai yang kita bicarakan. Olise, Due, Mbappe akan tampil dengan penampilan ofensif yang begitu luar biasa, dan itu kebukti. Mbappe bikin 2 gol dan juga Barcola juga bikin 1 gol. Dua gelandang bertahan yang tampil luar biasa, Rabiot dan juga Tchouaméni ternyata bisa menutupi hilangnya N'Golo Kante yang di Piala Dunia terakhir menjadi jantung dari lini tengah Prancis. Lalu kita bicara Argentina. Lionel Messi, orang bilang bahwa Piala Dunia 2022 menjadi last dance dia. Kebukti enggak, dia terbukti masih menyimpan potensi untuk tetap menjadi yang terbaik di Piala Dunia kali ini. Nah, ini justru mungkin Piala Dunia terakhirnya karena dia akan menginjak 31 tahun di tahun 2026 ini. Tapi dengan bermain secara efektif, dengan bermain yang tidak banyak manfaatkan lari, tapi positioning yang tepat dan juga progression ke depan yang tepat, dia masih bisa mencetak hat-trick 3 gol ketika kemarin Argentina mengalahkan Aljazair. Gak mudah jelas mencetak 3 gol, karena kalau kita bicara hat-trick, mungkin orang yang paling tua sebelumnya yang mencetak hat-trick adalah Cristiano Ronaldo di tahun 2018 lalu yang mencetak 3 gol ke gawang Spanyol. Tapi setelah berjarak 8 tahun, ternyata Messi masih tampil sangat luar biasa, masih menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang yang bisa mencetak gol dan juga mengangkat tim secara keseluruhan. Jadi kayak kemarin lihat Prancis, kayak kemarin lihat Argentina menjadi dua tim yang kayaknya melakoni final kemarin, tapi setelah 4 tahun berikutnya itu sangat mungkin terjadi di Piala Dunia kali ini. Ada tim lagi yang secara kualitas bisa menunjukkan kualitas mereka sebagai unggulan, mungkin kalau gue bilang adalah Inggris. Ini tim juga tampil dengan penampilan yang sangat luar biasa setelah dipegang oleh Thomas Tuchel. Mereka bermain beda banget sama Gareth Southgate. Secara positioning, secara progression bola ke depan, itu kan yang menjadi kelemahan utama Gareth Southgate ya ketika memegang timnas Inggris. Mereka punya materi yang kuat, materi yang lengkap, physical ability yang bagus, tapi progression bola dari belakang ke depan itu lama banget sehingga mereka sering kehilangan momentum. Tapi mereka bisa melangkah jauh di beberapa momen, 2 kali final Euro dan 1 semifinal Piala Dunia 2018. Tetap gua acungin jempol buat Gareth Southgate, tapi untuk bisa membawa Inggris ke level berikutnya, ternyata Tuchel menjadi sosok yang tepat. Paling nggak di game pertama kita ngelihat dari awal materi pemilihan pemain banyak yang meragukan, kok Cole Palmer nggak dipanggil, kok si Sancho nggak dipanggil, Phil Foden nggak dipanggil, Maguire nggak dipanggil. Banyak pemain yang semula menghuni timnas Inggris tapi tidak dipanggil. Tapi ternyata beberapa pemain yang dipanggil membuktikan kapasitasnya. Madueke tampil luar biasa, Elliot Anderson fantastis menurut gua tampil di lini tengah, dan itu menjadi karakter tim yang emang layak menjadi juara. Ada tim unggulan lagi yang menurut gua tampil ya so-so lah, Belanda dan juga
Spanyol. Oke lah, kita bicara Jerman menang 7-1, tapi lagi-lagi tidak bisa teruji karena lawannya cuma Curaçao yang begitu ditembak langsung tercipta gol, begitu transisi langsung tercipta gol. Kan kalau karakter tim yang kuat nggak akan mudah dijebol seperti itu. Jadi Jerman masih harus menunggu untuk game kedua dan untuk game ketiga gitu ya. Sementara Spanyol bisa dibilang mengecewakan. Tadi bicara Belanda dulu. Belanda oke lah, bisa menahan Jepang 2-2 dengan penampilan yang bisa dibilang bagus banget juga enggak, bisa dibilang jelek juga enggak lah, masih 50-50. Jadi kita harus lihat lagi game-game berikutnya di mana mereka bertemu tim-tim yang secara kualitas beda, karakter itu yang harus mendefine Belanda akan tampil seperti apa di Piala Dunia kali ini. Yang mengecewakan jelas Spanyol, tim yang gue jagokan di awal, tapi menunjukkan kualitas yang kayaknya jauh banget di bawah rata-rata. Pedri bermain begitu lambat sebagai jenderal lini tengah. Lalu kita bicara lini depan pun terlalu banyak pemain yang bergerak bebas. Oyarzabal, lalu kita bicara Ferran Torres, pemain-pemain yang tidak statis dalam kotak penalti sehingga kayaknya memberikan kebingungan tersendiri bagi timnas Spanyol gimana untuk bisa mengcrack lini pertahanan lawan. Beda ketika di 2024 ketika mereka juara Euro, masih ada Morata, masih ada sosok sentral yang harus diumpan, sosok sentral yang bisa memecah konsentrasi pemain belakang lawan sekaligus membuka pergerakan pemain-pemain yang datang dari lini kedua. Menurut gua itu masih lacking di timnas Spanyol. Tapi game pertama di mana mereka ditahan imbang oleh Tanjung Verde, harus kita lihat game kedua ada perubahan yang dihadirkan oleh La Fuente. Kalau ternyata dia bisa menempatkan taruhlah Borja Iglesias mungkin di posisi terdepan ataupun pergerakan tapi yang tidak sedinamis itu bagi Oyarzabal. Dua di kiri kanan bergerak dinamis oke, tapi kalau satu orang tetap harus stick di dalam kotak penalti. Itu yang biasanya dilakukan Spanyol dan terbukti works dan cukup efektif untuk bisa memenangi pertandingan. Jadi kalau melihat secara overall tim-tim yang tampil meragukan, mungkin masih ada Brazil yang tampil di pertandingan pertama imbang 1-1 lawan Maroko. Pertandingan kedua progresnya cukup baik. Yang gue bilang tim kalau dipegang Ancelotti bisa aja menghadirkan sebuah kemenangan dari permainan yang sebenarnya tidak terlalu eksepsional, tapi he knows how to win. Dia tahu gimana untuk bisa membawa tim menjadi juara, dan itulah yang sedang dia lakukan bersama Brazil. Sayangnya Rafinha mengalami cedera ya, jadi Vinicius dan juga punya mungkin menjadi pemain yang akan memberikan kontribusi optimalnya buat Seleção di Piala Dunia kali ini. Tentu sangat menarik untuk melihat tim mana aja yang bakal berprogres setelah memainkan pertandingan kedua dan juga pertandingan ketiga. Knockout stages akan memberikan dimensi yang berbeda di mana mental akan lebih berbicara di situ. Jadi gua akan bahas lagi nanti siapa-siapa aja mungkin pemain-pemain yang menurut gua mencuri perhatian di turnamen kali ini akan gue bahas di video selanjutnya. So that's it for now. Jangan lupa share, subscribe, like dan juga komen-komennya. Thank you banget. Bye bye.